Dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Ketentuan yang diterbitkan Rabu 18 Mei itu merupakan pembaruan dari POJK Nomor 1 Tahun 2013 lalu. Seperti dijelaskan Deputy Commissioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK RI, Sarjito, dalam keterangan persnya secara daring di Jakarta, Jumat 20 Mei. POJK yang baru mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan, dan penyelesaian sengketa, di mana penguatan sangat diperlukan sebagai upaya perbaikan implementasi perlindungan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan, seiring dengan perkembangan inovasi dan teknologi di sektor jasa keuangan yang cepat dan dinamis. Selain itu, lewat POJK nomor 6 tersebut, OJK akan memberikan beragam sanksi bagi pelaku usaha jasa keuangan PUJK yang melanggar aturan perlindungan konsumen yang baru. Pembatasan produk atau layanan atau kegiatan usaha, ini juga tadinya boleh jualan, sekarang nggak boleh jualan itu karena jualanmu nggak benar, itu berpotensi merugikan konsumen. Kemudian produknya dibekukan, ya kan? Kemudian izinnya dicabut, nah, paling payah itu kalau dicabut izinnya. Itu kayak lawyer aja, mungkin dihukum setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak apa-apa. Tapi kalau dicabut izin prakteknya langsung melarat itu, tidak boleh praktek. Ini satu contoh, PUJK juga gitu, cabut izin usahanya mate. Di mana sanksi yang diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda paling banyak 15 miliar rupiah hingga pencabutan izin. Sarjito menambahkan, adapun prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat dalam aturan terbaru itu, yakni edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset privasi dan data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Selain itu, penyusunan POJK tersebut telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha jasa keuangan, akademisi, ahli hukum, asosiasi dan lembaga alternatif, penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan saran dan masukan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kapal cepat berkapasitas 30 orang dengan kekuatan 400 tenaga kuda dan kapal kayu khusus barang lintas kabupaten hingga saat ini masih menjadi moda transportasi alternatif favorit oleh warga Kalimantan Barat. Hal tersebut dijelaskan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada Jumat 20 Mei. Selain biaya yang sangat terjangkau, yaitu Rp230.000 per orang, angkutan sungai penghubung Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara dengan waktu tempuh perjalanan 5 jam tersebut masih dianggap sebagai sarana transportasi bebas hambatan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Utin Srilena Chandra Midi mengatakan, dermaga Kapuas Indah, Kecamatan Pontianak Kota, menjadi lokasi perantara antara penumpang yang membutuhkan jasa angkutan dan pihak kapal cepat maupun kapal barang lintas kabupaten. Dermaga di Kapuas Indah itu masih sangat diperlukan atau istilahnya primadona bagi masyarakat yang menggunakan transportasi sungai. Dikarenakan lokasi tersebut itu kapal-kapal yang membawa barang itu melintasi sampai ke Sukadana dan bahkan ke Kapuas Hulu. Kenapa masih diminati oleh masyarakat? Dikarenakan ada titik-titik atau lokasi yang masih berada di tepian sungai. Kadishub Kota Pontianak menambahkan, demi keamanan para penumpang beserta barang bawaan, pemerintah telah mengatur terkait tata tertib angkutan sungai. Di antaranya tidak boleh melebihi kapasitas, serta harus memiliki dokumen berlayar yang sah. Jika ditemukan pelanggaran, maka penyedia jasa akan mendapatkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan.
Dari sekitar 2.000 ekor sapi dan 200 ekor kambing di sejumlah peternakan yang diperiksa petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, hingga 20 Mei, seluruhnya dinyatakan terbebas dari paparan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemeriksaan dilakukan secara mendetail, mulai kondisi fisik utamanya di bagian mulut. Meskipun tidak ditemukan hewan ternak yang terpapar, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Emma Sumarna, meminta tetap mewaspadai sebaran wabah tersebut, utamanya saat maraknya penjualan ternak musiman menjelang Idul Adha. Pengawasan pun akan terus dilakukan secara ketat, termasuk dengan mewajibkan para peternak dan pedagang mengantongi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Kita kan semua ingin aman. Kita nggak bisa melarang mereka tidak dagang. Tapi dengan catatan, semua harus sudah aman tersertifikasi yang namanya SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Jadi mereka yang menjajakan, termasuk misalnya Pak Bambang nih, mau nambah ke sini, boleh. Tapi dengan catatan sapi yang sudah SKKH. Jawa Barat ini sudah ada 8 kabupaten kota yang positif. Nah, kita tidak akan menerima dari ini. Nah, belum yang Jawa Tengah kan kita sudah ada juga petanya. Belum yang Jawa Timur juga ada. Nah, jadi dari daerah yang itu sih sudah kartu mati lah, kita tidak terima gitu. Upaya lainnya yang akan dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk mengantisipasi penyebaran PMK adalah dengan melakukan rapid test dan vaksinasi secara massal. Meliputi hewan ternak di 50 peternakan sapi dan 150 peternakan kambing yang ada di ibu kota Jawa Barat tersebut. Kedua upaya tersebut rencananya akan dilakukan mulai bulan Juni hingga Agustus mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pada laga semifinal SEA Games 2021, Timnas Indonesia menghadapi Thailand di Stadion Tin Trong di Nam Ding, Vietnam, Kamis 19 Mei, dipenuhi supporter atau penonton 60 menit menjelang kick-off. 3 tribun Stadion Tin Trong dipenuhi oleh supporter yang mayoritas merupakan warga Vietnam. Para supporter ini datang dengan membawa dan memakai atribut Vietnam seperti bendera hingga kaos. Hal ini menjadi menarik karena timnas Vietnam tidak bermain di stadion tersebut. Namun para supporter dengan semarak tetap mendukung Indonesia dan Thailand. Dukungan yang diberikan warga Vietnam untuk Indonesia dan Thailand adalah karena mencintai sepak bola. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia gagal melangkah ke final sepak bola putra SEA Games Vietnam 2021. Tim Indonesia dikalahkan Thailand dengan skor 0-1 pada laga semifinal di Stadion Tin Trong, Nam Ding, Vietnam, Kamis 19 Mei. Satu-satunya gol pada pertandingan tersebut dilesakan oleh pemain senior Thailand, Wiratep Pomhan, pada saat waktu babak tambahan pertama. Dari Nam Ding, Vietnam, Farah Hadijah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pembalap sepeda Indonesia Ayustina Priyatna Delia menjadi yang tercepat di ajang SEA Games 2021 dalam lomba cabang olahraga balap sepeda di nomor jalan raya individual dengan catatan waktu 44 menit, 8,445 detik dan rata-rata kecepatan 44,84 km per jam. Dalam lomba adu kecepatan pada Rabu 20 Mei di Hoa Binh Gymnastics and Sports Center, Vietnam, Ayu yang mengamankan medali emas ini sempat grogi lantaran beradu dengan wakil dari Singapura yang merupakan pesaing terberatnya.
Sebenarnya aku mikir tuh karena SEA Games kemarin kan Filipina sama Singapura yang buat sama Thailand. Aku ya tadi sih sempet dikontrol sama pelatih sih Singapura sih yang paling dekat sama aku gapnya itu aja. Ayu berhasil merajai jalanan di Hua Binh, Vietnam yang diikuti peserta dari Singapura, Yue Luo, dengan catatan waktu di 40 menit 47 detik. Sementara di posisi ketiga tercepat ada atlet Thailand Petdarin Somrat pada 42 menit 28 detik. Dari Hua Binh, Vietnam, Cynthia Kesino, Kantor Berita Antara, mewartakan.